Kalian tahu nggak, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Nobita tidak berkepri tumbuhan. Di mana ketika Doraemon menemukan bunga dandelion liar yang tumbuh di dalam kandang serangga, Nobita malah ingin membuangnya. Dan inilah Doraemon episode kelima bagian kedua yang berjudul versi Cinotoners. Untuk memberi pelajaran, maka Doraemon mengeluarkan kacamata fantasi, sebuah kacamata yang bisa memproyeksikan kehidupan hewan dan tumbuhan, sembari mengeluarkan sebuah kalimat yang bikin kita merenung. Manusia tidak akan pernah menjadi kaya jika tidak menyatu dan tidak berhubungan baik dengan alam. Sebagai permintaan maaf, Nobita membawa bunga tersebut ke halaman rumah untuk ditanam. Namun tidak hanya bunga dandelion, Nobita juga sekalian menyiram tanaman lain setelah mendengar jeritan hati mereka. Aktivitas Nobita terhenti setelah 2 ekor kucing berkata kalau ia adalah anak pemalas. Pekerjaannya itu hanya menjadi pertanda kalau besok akan terjadi badai. Ternyata tidak hanya kucing, para semut di dalam kamar yang sedang menggotong potongan dorayaki pun berkata demikian. Mungkin di dunia ini hanya Nobita yang kehidupannya sampai diejek oleh semut. Tapi berkat hal tersebut, Nobita merasa tertampar dan mulai ingin belajar. Keesokannya, Giant dan Suneo mengajak Nobita bermain baseball. Tapi Nobita yang sedang menyiram tanaman malah diam dan tidak memberi jawaban. Karena Nobita yakin jika tim mereka kalah, maka ia yang akan disalahkan. Bunga dandelion yang mendengarnya memberi semangat kepada Nobita dan berkata untuk lebih berusaha lagi. Walaupun Nobita menganggap bunga tersebut tidak mengerti apa-apa. Malam harinya, prediksi kucing kemarin ternyata beneran terjadi. Badai yang cukup kencang membangunkan Nobita dari tidurnya. Teringat bunga dandelion, Nobita segera melindunginya dengan pot bunga agar tidak terbawa terbang. Keesokan paginya, bunga dandelion pun mulai mekar, semua itu berkat Nobita yang mau merawat dan melindunginya dari badai. Dari lubuk hati yang paling dalam, bunga tersebut berkata bahwa Nobita adalah anak baik dan bisa diandalkan. Kata-kata yang sama persis seperti apa yang diungkapkan oleh ayah Shizuka. Namun, pembicaraan mereka berdua malah membuat ibu khawatir karena Nobita terlihat ngomong sendiri. Mulai hari itu, kepribadian Nobita pun mulai berubah. Alih-alih ikut main baseball bersama Doraemon di luar, Nobita memilih untuk berdiam diri di kamar. Bahkan setelah dipaksa oleh Giant dan Suneo aja, Nobita malah lari. Padahal mungkin mereka hanya ingin mengajaknya bersenang-senang. Di rumah, Nobita menyaksikan bunga dandelion mekar dengan sempurna. Mereka adalah anak-anak yang akan meneruskan generasi. Setelah angin datang, semua anak-anak itu ikut terbang, kecuali satu, namanya Siti. Siapa di sini yang bernama Siti? Siti tidak ingin berpisah dengan ibu karena takut dunia luar. Untuk menguatkan sang anak, maka ibu pun menceritakan kisah masa lalunya. Dulu, dia tinggal di sebuah stasiun kereta di atas pegunungan. Pada suatu hari yang cerah, ia bersama saudaranya terbang menjelajahi dunia. Awalnya terasa takut, namun setelah melihat indahnya dunia dari atas awan, rasa takut itu pun berubah jadi pengalaman, dan rintangan tidak menjadi hambatan. Mereka semua adalah teman yang menginginkan kita untuk berkembang. Mungkin angin emang yang pertama kali membawa terbang, tapi angin jugalah yang mendaratkannya dengan selamat di kamar Nobita. Di sana dia tumbuh dengan sehat dan melahirkan anak-anak. Cerita itu pun menguatkan hati Siti, sehingga di kesempatan berikutnya, Siti pun ikut terbang bersama angin untuk menjelajahi dunia. Nobita yang menguping pembicaraan mereka menjadi saksi bahwa Siti baik-baik saja setelah berpisah dengan ibunya. Dari sana, Nobita mengambil pelajaran bahwa dunia luar tidak semenakutkan apa yang dibayangkan.
Dia pun dengan percaya diri ikut bergabung main baseball bersama teman-teman di lapangan. Tamat, Nobita pun disalahkan lagi atas kekalahan mereka. Bagaimana? Episode kali ini ceritanya bagus sekali kan? Ya, pesan yang dapat kita ambil dari episode kali ini adalah manusia tidak akan bisa lari dari rasa takut, maka satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan berteman baik dengan rasa takut tersebut. Saya Sen yang seperti biasa bertugas mengucapkan sekian dan terima subscribe.